Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Solo Leveling. Animenya dari Mas-Mas Dagolan Chip yang kebelet banget tuh, pengen jadi lebih kuat daripada yang sebelumnya. Dan langsung aja lah, mari kita coba bahas mengenai episode keempat dari musim keduanya. Spoiler ya, tentu aja. Video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi setelah berjalan cukup cepat ya di episode ketiganya kemarin, dimana setelah Jinwo berhasil mengalahkan bos lantai Vulkan dan juga Metus, Jinwo berniat untuk kembali lagi ke dunia manusia sebelum melanjutkan perjalanannya di dalam kastil Raja Iblis tersebut, dimana hal ini dilakukan Jinwo untuk bisa beristirahat sejenak dan memeriksa status rangnya yang sudah berubah. Dimana Jinwo pikir rang E-nya pasti sudah sedikit naik dari sebelumnya, dimana kegiatan ini dinamakan sebagai evaluasi ulang rang dari para hunter. Ya tentu aja Jinwo akan berkunjung dulu nih ke kamar ibunya yang berbaring di dalam sebuah rumah sakit di kota Seoul. Sebelum akhirnya ia mencoba untuk mendatangi pusat kantor evaluasi para hunter, dimana kabar ini juga telah diterima oleh salah satu anggota guild Harimau Putih. Yang mana hal itu membuat Baek lantas langsung menuju ke lokasi untuk membujuk si Sung Jinwoo agar mau bergabung ke dalam guildnya. Nah, sementara itu Jinwoo akhirnya mencoba untuk mengevaluasi ulang statusnya, di mana Jinwoo pikir ia mungkin saja berada di status yang lebih tinggi untuk saat ini. Ya, dari data yang ada, rang seorang hunter tidak akan bisa berubah meskipun mereka sudah melakukan latihan yang cukup banyak gitu kan. Namun ada dari beberapa orang di luar sana yang mencoba untuk melakukan evaluasi ulang karena tidak puas dengan hasil sebelumnya. Dan kebanyakan dari mereka yang mengulang evaluasi tersebut adalah mereka-mereka yang berada di rang E. Ya, itu tidak heran gitu kan, karena status rang bagi para hunter adalah masalah besar yang bisa merubah hidup mereka. Mereka yang punya rang C ke atas pasti akan memiliki kemudahan dalam mendapatkan uang, upah rate yang cukup tinggi, dan tentunya popularitas di tengah masyarakat. Bahkan mereka-mereka yang memiliki status rang S memiliki hak eksklusif yang lebih besar daripada itu. Nah, setelah melakukan pemeriksaan dengan sebuah bola kristal magic, mesin evaluasi mengalami error yang tidak biasa. Sampai-sampai staf pemeriksaan yang diutus langsung nih oleh ketua guild Harimau Putih merasa cukup terkejut sebab hasil dari evaluasi Sung Jinwoo itu bukanlah error, melainkan mesinnya yang tidak bisa mengukur seberapa besar kekuatan Sung Jinwoo pada saat ini. Dan untuk sementara waktu gitu kan, Sung Jinwoo dianggap sebagai orang ke-10 yang memiliki status rang S di Korea Selatan. Ya, meski cukup berlebihan, namun Sung Jinwoo sudah menyadari hal tersebut setelah ia berhasil melewati beberapa pertarungan melawan monster-monster kuat dengan tingkat yang lebih tinggi daripada dirinya selama ini. Dimana kabar itu pun lantas langsung diketahui oleh Hunter Cho ya, yang langsung menuju ke lokasi tempat Jinwoo berada untuk menawarkan Jinwoo bergabung ke dalam guildnya. Namun ya, lagi-lagi Sung Jinwoo menolak untuk melakukannya. Dimana Sung Jinwoo ingin fokus dulu untuk menjadi lebih kuat daripada yang sebelumnya dan mendapatkan eliksir penyembuhan untuk ibunya. Ya, di sini Hunter Baek juga terlambat datang meskipun dia cukup senang sebab Sung Jinwoo telah menolak ajakan dari Hunter Cho. So, singkat cerita, Sung Jinwoo akhirnya kembali ke kamar rawat inap ibunya yang terkena Eternal Slumber, yaitu penyakit misterius yang muncul setelah gate pertama ada di Korea Selatan. Dimana dugaan pertama mengenai penyakit ini adalah karena manusia biasa yang terlalu lama berada di dekat benda-benda yang dibawa dari dungeon ke dunia manusia. Ya, meskipun hal ini hanyalah sebuah hipotesa yang buruk gitu kan, namun banyak dari para hunter tidak peduli karena harga dari barang-barang yang mereka bawa ke dunia manusia akan dihargai sangat mahal banget. Dan dugaan pertama pada kasus ibunya Sung Jinwoo itu sendiri berada pada kebiasaan ayahnya yang bolak-balik masuk dungeon dan berhubungan dengan benda-benda yang ada di sana. Nah, di sini Sung Jinwoo berjanji untuk bisa mendapatkan eliksir penyembuhan tersebut dan membantu ibunya kembali lagi terbangun karena selama ini ibunya tertidur gitu. Dan gak ada pengobatan yang bisa menyembuhkan ataupun membuka kembali mata dari ibunya. Nah, setelah keluar dari kamar ibunya tersebut gitu kan, Sung Jinwoo didatangi oleh Hunter Jinchul dari asosiasi, dimana Hunter Jinchul mengatakan kalau ada orang yang ingin bertemu dengan Sung Jinwoo. Dan orang tersebut itu adalah ketua dari asosiasi Hunter di Korea Selatan yang bernama Pak Go. Dimana Pak Go menanyakan mengenai Sung Jinwoo yang akan masuk ke guild mana, dimana Sung Jinwoo berkata kalau ia hanya ingin bertarung dan memastikan kalau ia akan tetap berada di Korea untuk melindungi keluarganya. Jadi Pak Go tidak perlu khawatir kalau Sung Jinwoo akan membelot ke negara lain. Dimana mendengar hal tersebut, Pak Go merasa cukup senang. Bahkan Pak Go juga percaya kalau Sung Jinwoo akan jadi salah satu hunter yang bisa membantu mereka di masa depan. Meskipun niat awalnya asosiasi itu ingin cari pengganti dari Pak Go dan menjadikan Sung Jinwoo penerus dari Pak Go di kemudian hari nantinya. Namun sepertinya Sung Jinwoo hanya ingin terus berada di dalam dungeon untuk bertarung.
Ya, dengan perjanjian saling bantu ini, Sung Jinwoo diberikan kebebasan untuk melakukan apapun sesuka hatinya, sama seperti hak eksklusif yang didapatkan oleh para hunter rang S lainnya. Nah, singkat cerita, Sung Jinwoo kembali ke rumah dan mencoba untuk menjual semua item drop yang ia dapatkan dari quest sebelumnya. Namun karena lisensi hunternya tuh masih dalam rang E gitu kan, maka Jinwoo tidak bisa menjual barang-barang tersebut itu sembarangan kepada orang lain di marketplace hunter tersebut. Dan karena itulah, Sung Jinwoo berpikir kalau ia harus masuk ke dalam Red Guild The Hunter pada pemburuan selanjutnya sebagai seorang pembawa barang, di mana dengan alibi itu, ia bisa menjual barang-barang langka karena hasil dari proses raid tersebut. Ya ini kurang lebih kayak money laundry-nya Sung Jinwoo lah gitu kan, tapi kali ini tuh adalah item barang ilegal yang Sung Jinwoo jadikan uang bersihnya. Dan karena itulah Jinwoo akhirnya bisa bertemu dengan Chi Hae-in yang akan jadi love interest pada serialnya Solo Leveling untuk Sung Jinwoo itu sendiri. Dimana Chi Hae-in mulai menyukai baunya Sung Jinwoo yang katanya tuh sangat wangi banget gitu kan. Dan berbeda dari bau hunter lain yang pernah dia temui. Meskipun pada saat itu Sung Jinwoo hanya ingin memastikan seberapa besar bahaya jika dia sendirian masuk ke dalam dungeon rang A ke depannya. Namun sepertinya masih terlalu dini bagi Sung Jinwoo untuk bisa mengsolo rang A sendirian untuk saat ini. Dan setidaknya Sung Jinwoo ingin mengurangi resiko masuk ke rang yang lebih tinggi untuk sementara. Nah, di sisi lain di negara Amerika sana, di US sana gitu kan, Hunter Wong Dong-soo akhirnya siuman di fasilitas rumah sakit, di mana ia menemukan dirinya sedang babak belur gitu kan, di mana di dalam ingatannya ia telah dihajar habis-habisan oleh Huang, ayah dari si Sung Jinwoo itu sendiri. Bahkan Huang sempat mengancam Dong-soo untuk tidak lagi menginjakkan kakinya di Korea Selatan. Di mana jika itu terjadi gitu kan, Huang akan menghabisi Wong Dong-soo sebelum ia sempat menutup matanya untuk mati. Di mana penghinaan semacam itu membuat Dong-soo marah dan bersumpah akan membalaskan dendamnya kepada Huang di kemudian hari. Ya, belum beres urusan dengan anaknya, kini Dong-soo harus berurusan dengan bapaknya si Sung Jinwoo. Duh, sungguh hunter rang S yang cukup malang banget gitu kan. Ya, episode keempat kali ini tuh sendiri akan lebih banyak dialog daripada tarungnya, dimana hal ini juga menjadi momen cooldownnya si Sung Jinwoo sebelum akhirnya akan menggila lagi saat menghadapi bos dungeon rang A yang juga memiliki hubungan kuat dengan Shadow Monarch ke depannya. Ya, semua hal itu harusnya nanti bisa kita lihat pada episode keempatnya, di mana episode keempatnya itu sendiri dari animenya Solo Leveling untuk musim keduanya bakalan kembali tayang nanti pada tanggal 25 Januari 2025 hari Sabtu malam minggu. Nontonnya di mana ya, tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beestation, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium sih. Ya, episode keempat kali ini tuh bakalan lebih santai daripada yang sebelumnya yang penuh dengan fighting, namun tidak akan mengurangi keseruan dari ceritanya Solo Leveling itu sendiri yang kedepannya juga bakalan jadi lebih seru sih. Dan akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.